البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tayyib, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mazilna fi shafhah rabi'ah wa sitin. Kita masih di muka surat 64. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, masalu hadhil ummah masalu arba'ati nafarin fi ziyadatil ajri was sawab. Perumpamaan umat ini adalah bagaikan 4 jenis manusia di dalam pertambahan pahala dan ganjaran. Al-hadis susamina asyar ba'dal mi'ah 118. An Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu an. Masyhurun bi kunyatih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalu hadhil ummah masalu arba'ati nafar. Perumpamaan umat ini adalah bagaikan 4 jenis manusia. Rajulun atahullahu malan wa ilma. Yaitu ada seseorang, ini jenis pertama, diberi oleh Allah harta dan ilmu. Ata, ini rubai ya. Bukan ata, kalau ata datang, tapi ata, yaitu Allah memberikan, atahullah, Allah memberikan kepadanya. Dia memerlukan 2 maf'ul bih. Maf'ul bih pertama dhamirhu, maf'ul bih kedua malan. Fahuwa ya'malu bihi fi malih. Kemudian dia mengamalkan apa yang Allah berikan tadi di dalam harta bendanya. Yunfiquhu fi haqqih, menginfakkannya pada haknya, hak harta. Hak harta terbagi 2, ada yang wajib dan ada yang mustahab. Hak yang wajib adalah zakat dan nafkah kepada orang yang wajib dipikul nafkahnya. Nafkah kepada anak, nafkah pada istri, atau yang seperti itu. Demikian pula apabila kita memang ada terkena kewajiban untuk membantu orang miskin. Orang lain tak tahu kecuali kita. Dan hanya kita yang mampu misalkan. Maka menjadi kewajiban kita untuk menolong orang miskin tersebut. Dan semacam itu. Adapun yang mustahab ma'ruf, yaitu sedekah-sedekah yang mustahabbah. Wa rajulun atahullahu ilman walam yu'tihi mala. Tayyib, untuk yang berarti dohirnya ini fahuwa ya'malu bihi, hak ini kembali ke dhamir terdekat yaitu ilman. Dia mengamalkan ilmunya terkait dengan hak Allah dan seterusnya, dan juga terkait dengan harta benda dia. Maka di sini ada gabungan mengamalkan ilmu, memenuhi hak ilmu dan memenuhi hak harta benda. Yang kedua, wa rajulun atahullahu ilma wa lam yu'tihi mala. Ada seseorang yang diberi oleh Allah ilmu namun tidak diberi harta. Harta yang lebih. Jelas dia punya pakaian, punya boleh jadi apa? Slipper, alas kaki, namun maksudnya adalah harta yang lebih, yang memudahkan dia untuk berinfak. Nah, dia
tidak mendapatkan itu. Fahuwa yaqul, maka dia berkata, Tayyib, lau kana li mithlu ma li hadha amiltu fihi mithlalladzi ya'mal. Dia mengatakan, seandainya saya memiliki harta seperti harta orang ini, niscaya saya telah beramal di dalam harta tersebut semisal apa yang dia amalkan. Tayyib. Wa hada yadullu ala ahammiyatil ilm. Bil ilmi na'rifu fadlan niyah wa fadla husnil maqasid. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Dengan ilmu kita mengetahui keutamaan niat yang tepat. Dengan ilmu kita mengetahui keutamaan niat-niat yang baik. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka mereka berdua sama di dalam pahalanya. Hasalal khilaf bainal ulama halil ajru bainahuma mutasawiyani tamaman au aslul ajr. Terjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah pahala di antara mereka betul-betul sama, mereka berdua tadi, ataukah yang sama adalah asal pahala, yaitu orang ini punya niat, dia dapat pahala, sama-sama dapat pahala. Namun yang ini pahalanya mungkin 700 kali lipat, yang ini hanya satu karena hanya memiliki niat. Warajih inda katsirin minal ulama ajruhuma sawa tamaman. Namun yang benar menurut banyak para ulama, benar-benar memang pahala mereka berdua itu sama secara sempurna. Li'annahuma qad amila biqaulillahi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Karena mereka berdua sama-sama telah mengamalkan firman Allah Ta'ala, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada suatu jiwa melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya. Fasahibu mal qad amila biqadri mastata min fudulil mal minan nafaqat. Si pemilik harta telah mengamalkan apa yang dia mampu, berupa menginfakkan kelebihan harta dia. Wa adimul mal qad amila biqadri ma istata min husnin niyah wa jamali al-amal. Sementara yang tidak memiliki harta ini, dia juga telah mengamalkan sesuai kadar apa yang dia mampu, yaitu apa? Niat yang baik dan juga angan-angan yang bagus. Waqad ruwiya an Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan, boleh jadi amalan itu kecil namun dibesarkan oleh niat, dan boleh jadi ada amalan yang besar namun dikecilkan oleh niat. Hadza yadullu ala azimi manzilatin niyyah fil a'mal. Ini menunjukkan tentang agungnya posisi niat di dalam amalan-amalan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan hanyalah seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia amalkan, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha ta'ala asy-syahadah sidqan min qalbih ballaghahu Allahu
manazil syuhada walau mata ala firasyih. Wal hadis sahih. Hadis Abi Umamah Al-Bahili. Rasulullah bersabda, barang siapa memohon kepada Allah derajat orang mati syahid dengan jujur dari hatinya, maka Allah akan menyampaikan dia kepada posisi-posisi orang yang mati syahid. Derajatnya derajat orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas pembaringannya. Ma huwa sabab? Husnun niyyah wa sidqul qasad. Apa yang menyebabkan dia berjaya mencapai posisi itu? Orang itu dapat pahala syahadah karena memang mati syahid. Yang ini kenapa juga dapat? Sementara dia mati di atas katil dia. Karena bagusnya niat dia dan jujurnya maksud dia. Baik. Makanya Rasulullah mengatakan fahuma fil ajri sawa. Di dalam hadis Abi Kabsyah Al-Anmari ini, maka mereka berdua di dalam pahala itu sama. Karena sama-sama mengamalkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang penting apa? Tangan walaupun tak mampu, tapi hatinya betul-betul ingin beramal. Tidak ada yang menghalangi kecuali udzur. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang ma'ruf, hadis Anas, hadis Jabir itu, inna bil matinati lari jalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum fil ajr habasahumul udzur. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa kelompok lelaki, karena masalah jihad biasanya lelaki, maka Nabi menyebutkan lelaki, yang mana tidaklah kalian, wahai para sahabat yang ikut perang Tabuk itu, menempuh suatu perjalanan ataupun melintasi suatu lembah, kecuali mereka tadi, lelaki-lelaki yang di Madinah itu, menyertai kalian dalam pahala. Hanya saja mereka tertahan oleh udzur. Berarti seandainya tidak ada udzur, mereka juga akan beramal seperti amal kalian. Makanya pahalanya sama. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu mala walam yu'tihi ilma. Yang ketiga, ada seseorang yang diberi oleh Allah harta, namun dia tidak diberi oleh Allah ilmu. Fahuwa yakhbitu fihi yunfiquhu fi ghairi haqqih. Maka dia melanggar-langgar di dalamnya. Yakhbit al-khabat. Khabat ini adalah berjalan tanpa arah, melanggar-langgar. Khabatul aswa itu adalah onta yang matanya hampir buta, sehingga kalau berjalan melanggar-langgar. Dia menginfakkan hartanya itu bukan pada haknya. Wa hadza yadullu ala khuturatil jahl. Li'anna man jahila laisa lahu nur, li'annal ilma nur. Ini menunjukkan bahayanya kejahilan. Karena orang yang jahil tak punya cahaya. Berarti apa? Hanya punya kegelapan. Karena ilmu itulah cahaya. Tayyib. Wa hadza yadullu ala ahamiyatil ilm wa fadilatih. Ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu. Waqad qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi Miftah Daris Sa'adah, al-ilmu imamun lil amal wa qaidun lah wal amalu mu'tammun bihi wa muttabi'un lah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah mengatakan, ilmu adalah pemimpin bagi amalan dan sebagai pembimbing, pemandu bagi amalan. Sedangkan amalan itu adalah sebagai makmum dan pengikut bagi ilmu. Baik. Faman lam yakun ladaihi ilmun kafin yakhbitu khabtal aswa. Makanya kesimpulannya apa? Barang siapa tidak memiliki ilmu yang cukup di dalam perjalanannya ini, di dunia ini, maka dia akan melanggar-langgar seperti onta yang hampir buta itu, yang perjalanannya adalah melanggar-langgar tidak tentu arah. Ini yang ketiga. Qal wa rajulun lam yu'tihi Allahu malahu wala ilma. Yang keempat, ada orang yang tidak diberi Allah ilmu, harta ataupun ilmu. Fahuwa yaqul, kemudian dia mengatakan, lau kana li malun mithlu hadza amiltu fihi
mitlalladzi ya'mal. Hadza kembali ke orang ketiga sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Orang keempat mengatakan yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta, seandainya saya memiliki harta seperti orang ini, maksudnya orang ketiga, bukan orang pertama, orang ketiga sebagaimana dalam riwayat lain, niscaya saya akan beramal, niscaya saya akan mempergunakan harta tadi seperti cara orang tadi mempergunakannya, yaitu dalam kebatilan, dalam kesia-siaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil wizri sawa. Maka mereka berdua di dalam dosa itu sama. Karena apa? Sama-sama berada dalam kebatilan. Yang ini mengamalkan kebatilan, yang ini tak mampu tapi mengangan-angankan ikut berbuat batil. Sebabnya apa? Karena jahil. Menyangka dengan harta semata dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan apapun yang disukai, berarti dia memiliki keutamaan yang besar. Orang jahil menilai keutamaan dari sisi harta, sebagaimana orang-orang jahil dari Bani Israel terpana dan ternganga tatkala melihat kekayaan nuqat titik-titik. Ini anak-anak Bani Israel terfitnah oleh kekayaan siapa? Anak-anak tunjuk jari. Donald Trump kah Donald Bebek? Anak-anak. Ya? Ayo betul. Korun. Tamam. Terfitnah oleh Korun. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Orang yang tertipu mengatakan, aduhai seandainya kami diberi seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sungguh dia memiliki keutamaan yang besar. Orang jahil menyangka keutamaan itu berdasarkan harta. Baik. Makanya orang yang diberi ilmu dari Bani Israel mengingatkan, wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wala yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian. Ya celaka, semata-mata niat yang sama itu pahala dosa boleh sama. Bahaya kalau kalian mengangan-angankan seperti yang ada pada Qarun dengan amalan yang batil pada Qarun, kalian akan celaka. Sawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha. Pahala dari Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti kuncinya pada apa? Iman dan amal soleh. Dan kedua-duanya dasarnya adalah ilmu. Sebagaimana kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya asasu al-iman wal amal adalah al-ilim, kata Syekhul Islam. Wala yulaqaha illa sabirun, kata para ahli ilmu Bani Israel. Dan tidak ada yang mendapatkan itu, mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang bersabar. Tayyib. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahahul Albani fi Shahih Targhib wa Tarhib. Qala hafizahullahu ta'ala likulli rajulin min hadhil ummah fida'uhu rajulun minal kufar. Setiap orang dari umat ini telah kita lewati sejak awal daras. Umat maksudnya apa? Umat istijabah, umat yang memang mau menyambut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Umat Islam dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang dari umat ini akan mendapatkan tebusan berupa satu orang dari orang-orang kafir di hari kiamat, tebusan dari neraka, menebus diri dari neraka. Al-Haditsu Tasi'a Asyar Ba'dal Mi'ah 119. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah." Yaumu sebagai apa? Fa'il tentunya ya. Karena apa? Kana di sini adalah fi'il yang tam. Apabila telah tiba hari kiamat, telah datang, telah terjadi hari kiamat, dafa Allahu azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyan au nasraniyah. Allah azza wa jalla akan menyerahkan kepada setiap muslim. Masuk di dalamnya tentunya apa? Muslimah. Ini sekedar isim jenis. Maka wanita ikut di dalamnya.
berupa apa? Satu orang Yahudi atau satu orang Nasrani. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, hadza fikakuka minan nar. Ini adalah pembebasan dirimu dari neraka. Fikak yaitu pembebasan. Bagaimana agar kita lepas dari neraka? Ada tebusan. Alhamdulillah ada tebusan. Tak perlu khawatir, aduh, tebusannya habis. Tak apa. Muslim, orang kafir lebih banyak dari orang muslim. Insya Allah yang menebus banyak aja. Thayyib, rawahu Muslim. Thayyib. Kenapa kita perlu menebus diri? Ayo, qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba manzilatuhu fil jannah wa manzilatuhu finnar. Telah sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, tidak ada satu orang pun dari kalian kecuali telah dicatat untuk dia tempat dia di surga dan tempat dia di neraka. Dalam riwayat yang lain majelis, tempat duduk. Jadi kita sudah punya tempat duduk di surga dan tempat duduk di neraka. Kalau dia orang mukmin, tempat duduk dia di neraka akan digantikan oleh orang kafir. Sementara orang kafir sudah punya tempat duduk dalam neraka juga. Maka orang kafir mendapatkan apa? Siksaan yang berlipat. Kursi dia dari neraka ada, kursi kita diambil juga oleh dia. Sebagaimana orang mukmin yang masuk surga, kursi dia didapatkan dan kursi orang kafir yang di surga dia perolehi. Makanya pahala di surga juga dilipat gandakan. Ini yang dikatakan apa? Yaumut taghabun, kata para mufassirun. Hari di mana orang saling mengalahkan. Di dunia berlomba-lomba, orang kafir berjaya mendapatkan emas perak, berjaya minum khamar, berjaya mendapatkan sutra. Kita wajib menjaga diri dari apa yang Allah Ta'ala haramkan, kecuali yang perkara-perkara yang diizinkan. Nah, nanti di surga, nanti di hari kiamat, kita akan mengalahkan mereka. Tempat duduk di surga, milik kita dapatkan. Tempat duduk surga orang kafir, juga kita rampas. Sementara tempat duduk neraka kita diambil oleh mereka. Ini dikatakan taghabun, saling mengalahkan. Dan muslimlah yang menang. Karena apa? Mendapatkan surga. Orang kafir yang kalah karena mendapatkan neraka. Dan inilah yang dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar mewarisi. Alnya adalah menunjukkan apa? Hasr. Pewaris yang hakiki, bukan pewaris dunia. Dunia terlalu hina, lebih rendah daripada sampah. Sebagaimana di dalam hadis Abi Darda itu, hadis Ubay bin Ka'ab. Dan dunia itu lebih hina daripada sayap nyamuk. Dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat. Tapi yang kita warisi yang hakiki kalau kita mukmin adalah surga Firdaus. Mewarisi apa yang semula ada kursi-kursinya orang kafir, tempat tinggalnya orang kafir, kita warisi juga. Inilah pewaris yang sebenar. Mereka kekal di dalamnya. Ini keutamaan umat ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.